Aku kasih 10 karung beras. Kamu pikir sedang mengasihani pengemis? 10 karung beras untuk ganti 1 kapak, cukup. Aku tak peduli soal membelah langit bumi atau menumpas siluman. Kupikir cuma buat memotong kayu bakar. Orang sepertimu tak pantas memiliki kapak raksasa sakti ini. Di dunia ini, hanya Kak Arif seorang yang pantas memakainya. Tidak jadi aku jual. Aku tak percaya. Orang cacat bisa mengayunkan kapak ini. Mau apa? Jangan kira macan tak mengaum bila dia diam. Jangan. Orang terhormat bicara, bukan berkelahi. Jangan langsung cabut kapak cuma karena beda pendapat. Mari lihat-lihat. Pangu membelah langit, menumpas siluman. Asli, kapak raksasa satu-satunya di dunia. Mari lihat-lihat. Ini kapak sakti raksasa? Tentu saja. Bung, hari ini kamu beruntung. Berjodoh bisa melihat kapak raksasa sakti ini. Boleh gua sentuh? Baiklah, ayo. Bung, kakak ini jual murah sambil menangis. Kapak ini hanya tukar dengan garam. Mau sih mau tuker. Tapi garam gua kurang. Tidak bilang dari awal buang-buang waktu. Mari lihat-lihat. Kapak ini aku mau. Kamu mau punya garam? Miskin cuma punya garam. Cukup kan? Garam sebanyak ini? Benar-benar sakti. Barang sakti. Yo. Kapak raksasa sakti yang lama ganggu kita. Akhirnya kita yang pegang. Kita akan kuasai dunia. Mau makan siapa aja? Cuma tahu makan. Kini tak ada ancaman lagi. Manfaatkan ini, selamatkan Raja Besar. Kapan kita mulai, Kak? Sabarlah, selidiki lagi. Jangan sampai ketahuan. Kak, cewek yang jual kapak tadi, kulitnya halus ya? Gila kau. Itu orang dekat Arif Nugraha. Jangan cari masalah. Arif Nugraha udah cacat. Takut apa? Kuperingatkan kau, jangan gagalkan misi kita. Begitu berhasil, kota Yasa kita kuasai. Iya, Kak. Jangan lama-lama, ayo. Nih Kak Arif pasti tidak resah lagi. Kalau begitu malam ini. Kak Arif kok belum pulang juga? Tuan Arif ada masalah. Ada apa? Prajurit marah karena kurang garam. Mereka demo Tuan Raka. Dia minta Anda datang. Bantu beredakan. Sudah kubilang pasti ada masalah kalau garam tak ada. Iya Kak Arif. Anak buah di barak nurut sama Anda. Kalau Anda yang bicara, pasti mereka diam. Ayo kita pergi. Baik. Kak Arif, akhirnya kamu pulang. Masalah garam sudah kuuruskan. Hari ini aku ingin bicara denganmu. Tentang kita. Dulu kau bawa aku pulang bagai menunggu kelinci di tunggul, dan merawatku dengan penuh perhatian. Sekarang ku ingat, hatiku berdebar-debar. Selama bertahun-tahun, kita saling membutuhkan. Sudah lama ku anggap kau orang terdekat di dunia ini. Jadi Kak Arif Nugraha, maukah kau menikahiku? Bukan, salah ucap. Maukah kau menikahiku?
Tidak malukah kamu? Kamu? Kok malah kamu? Jadi aku bukan orang terdekatmu? Aku tak peduli. Aku tak mau. Kau tak paham, tak paham. Masak aku tak paham? Ini karena kamu belum ke surga. Nanti saat guru ada kesempatan dan waktu bawa kamu ke langit, lihatlah dunia luas. Aku tak mau pergi. Di sini nyamanku tiada tara. Orang lain tak boleh pergi. Kalau bukan karena aku, kamu tak akan dapat kesempatan ini. Aku tak ingin. Bagaimana bicara pada guru? Baik. Guru ada hal beritahu kamu. Kebetulan suatu saat, guru temukan resep obat. Resep ini bisa tumbuhkan lengan Kang Wugang. Sungguh. Bukannya kamu tak mau? Aku ingin, aku ingin. Sungguh sangat kuinginkan. Resep apa, guru? Lenganku agak sakit. Sini juga. Oh, tahu. Guru sangatlah lelah. Aku ambilkan guru air. Guru, minumlah. Guru cuma punya kamu satu murid. Aku beritahu saja. 3.000 li dari Yodu, ada gunung. Ada sebuah gunung, Namanya Gunung Hijau Besar. gunung hijau besar. Di atasnya ada kuil, di dalamnya ada biksu kecil. Biksu kecil bilang, dulu ada gunung, di atasnya ada kuil. Di kuil ada biksu tua cerita ke biksu kecil. Kok balik lagi? Cepatlah cerita. Aku bilang ya. Di gunung ada tumbuhan dewa. Rumput dewa. Namanya salju teratai 7 daun. Teratai salju 7 daun. Kalau makan bunganya, jangan kata lengan putus. Kepala putus pun coba tebak, Bagaimana? bisa tumbuh kembali. Benar atau tidak? Guru ini orang hebat. Masa mungkin berbohong? Hebat. Luka lengkap Kak Arif Nugraha akhirnya bisa sembuh. Murid, tuangkan lagi teh untukku. Mau minum teh lagi? Kan baru saja minum 1 cangkir. Belum mau pulang? Sudah larut malam. Ini kan kamar perempuan. Cepat pergi. Astaga. Hati-hati. Bunga salju? Kang Arif, kau pulang. Banyak hal penting. Lain hari saja, aku capek hari ini. Baiklah, bicaralah. Katakan, aku dengarkan. Intinya saja, Lenganmu bisa tumbuh lagi. aku minta intinya makanya. Jangan ngomong ngawur. Aku tidak bohong. Ada tumbuhan sakti yang pulihkan lukamu. Guruku yang kasih tahu. Ini tak mendesak, bicarakan lain hari saja. Ini sangat mendesak. Sekarang Barak lagi gaduh. Raka Mahendra diduga menilap jatah pasukan. Dia juga menilap garam untuk Barak. Semangat prajurit sedang goyah. Jika tak ditangani, masalah akan muncul. Lalu, Sejak dulu aku was-was pada Raka Mahendra. Tak kusangka persoalan muncul begitu cepat. Kang Arif, ada hal lain. Ini tentang pertukaran garam, bagaimana? Bicaralah. Ini aku garam untuk kapakmu. Cukup? Garam ini cukup untuk beberapa hari. Kang Arif, ayo cari tumbuhan sakti. Nanti lenganmu sehat, kau bisa jadi jenderal. Raka tak akan berani. Peranan sebagai jenderal besar tak penting.
Yang utama, semangat pasukan tak boleh kacau. Putri Lestari, kau telah sangat membantuku. Besok aku akan... Besok aku akan laporkan ke Raka Mahendra. Lalu kita berangkat mencari rumput dewa, setuju? Baik. Nona, makanlah sedikit. Tidak mau. Nona pikir apa? Aku sedang memikirkan Dimas Saputra. Aku juga lagi pikirin Dimas. Dasar, memikirkan Dimas Saputra untuk apa? Nona, jangan salah sangka. Aku cuma lagi mikir, peluangmu dengan Dimas Saputra? Dimas Saputra sudah sadar sekarang. Hatinya hanya untuk Ayu Pramesti. Lalu bagaimana? Untuk mendapatkan Dimas Saputra, hanya mendapatkan orangnya tidak cukup. Harus rebut hatinya juga. Dulu aku dapatkan orangnya, tapi Ayu Pramesti yang rebut hatinya. Kita harus ubah taktik. Nisa Aulia katakan, bagaimana caranya mendapatkan hati seseorang? Cepat bantu aku berpikir. Nona, yang terpenting sekarang bukan membuatnya tersentuh, Apa itu? tapi kabur dari rumah. Ayahmu mengurungmu di sini. Ada 2 pengawal di pintu. Tak akan ada hasil kalau tak pergi. Keluar dari sini mudah saja. Nisa Aulia, ambilkan golok cincin besarku. Nona, 2 pengawal itu bukan orang sembarangan. Mereka berdua pernah perang. Kalau gagal, ayah tahu, nanti runyam. Dibilang bodoh memang bodoh. Pakai akal, panggil mereka ke sini. Suruh masuk saja. Suruh pergi ya pergi, cepat. Nona panggil kami? Aku tanya kalian. Sudah berapa tahun di kediaman ini? Sudah 10 tahun, Nona. Kalian tahu aku siapa? Iya, Anda putri. Bagus. Kalian mau dengarkan perintahku? Tentu kami dengar. Baik, lepaskan aku. Tidak. Tidak boleh. Bukannya bilang mau dengarkan aku? Perintah Tuan, selain larang Nona keluar, lainnya kami ikut Nona. Baik. Pukul dia sampai pingsan. Kenapa tidak nurut? Pukul. Bagus. Sekarang kau pukulkan diri sendiri sampai pingsan. Ah, Ah, apa? Tak patuh? Cepat pukul. Sesederhana itu, Nona? Ayo pergi. Mau kemana? Mencari Dimas Saputra. Sampai di barak harus sangat berhati-hati. Banyak masalah, banyak jebakan. Sedikit lengah, bisa celaka sendiri. Santai saja. Mereka tak bisa gangguku. Intinya selalu waspada. Tetap waspadai balas dendam Bagas Pratama. Kau tak mau nikahi putrinya kali ini. Memalukannya. Dia tak akan tinggal diam. Aku mengerti. Bagas Pratama malu. Kita juga ikut malu. Ayah, Ayah, tenang saja. Aku pasti berprestasi di barak. Dengan segera, secara gemilang, aku akan kembali nikahi putrimu. Baik. Tak heran banyak orang hilang misterius. Benar ada siluman berulah. Lapor Raja Besar, saksi mata mengaku lihat. Total ada 2 siluman. 1 siluman babi, 1 siluman ular. Menghembus kabut beracun sangat mengerikan. Sejak leluhur Suryawijaya menaklukkan dunia dan menyegel semua siluman di menara, 2000 tahun tanpa gangguan siluman. Siluman dari mana ini? Raja Besar, abaikan dulu asalnya.
Prioritas kita adalah basmi siluman. Kalau tidak, rakyat kota Yasa makin menderita. Raka Mahendra, Hamba siap. mulai hari ini kau patroli ketat, tangkap kedua siluman di seluruh kota. Pastikan Raja Besar tenang. Aku segera kirim pasukan tangkap mereka. Dena Istana Yasa sudah jelas. Santai, Kak. Kasih waktu beberapa hari. Putri Lestari, kau telah sangat membantuku. Percepat, jangan ditunda. Dan berhati-hatilah. Tangkap hidup Raja Yasa Agung. Tangkap hidup Raja Yasa, bagus. Buah apanya, Kak? Memang bodoh lo dibilang babi. Sekarang cuma nyawa Raja Yasa Agung yang bisa tukar kebebasan pangeran kita. Kak, sebelum tangkap Raja Yasa, kita perlu makan dulu, kan? Isi tenaga. Nona, kenapa pakai baju begitu? Kita akan ke barak. Kenapa? Karena Dimas Saputra tidak di pos peristirahatan. Pasti dia sudah pergi ke barak. Ke barak juga tak perlu begini. Kali ini beda, Nisa Aulia. Kali ini kita akan tinggal lama di barak. Tak boleh. Ayah pasti naik darah. Barak penuh tentara pria. Kan tidak nyaman. Tidak apa, Nisa Aulia. Bukankah aku punya kamu? Jangan begitu, Nona. Mulai sekarang, jangan panggil aku Nona. Panggil aku Sari Puspita, kau Dewi Ananda. Ingat? Lepaskan dulu, Nona. Masih panggil Nona? Sorry. Kita akan perlahan-lahan mendekati Dimas Saputra, lalu membuatnya mengenaliku. Kalau kita dikenali, Tidak mungkin. Pakai baju begini, siapa yang kenal kita? Dimas Saputra pun tak tahu. Tenang, pada saatnya nanti, aku akan beritahu dia yang sebenarnya. Lalu membuatnya mencintaiku. Apa pantas Dimas Saputra merepotkan Nona sampai begitu? Kau takkan paham, ayo pergi. Nona, kita diikuti. Mau kemana, Nona? Bukannya katamu, kita tak akan dikenali? Kok langsung ketahuan? Jangan banyak omong. Kau mau apa? Kak, masa nggak tahu? Berani sekali bandit. Hari ini bertemu aku, kau sial. Nisa Aulia lari cepat. Biar gue lihat seberapa hebat lo. Bawa golok. Nona! Pergi sana. Nona. Ayo. Nona baik saja, tak cedera? Bukankah ini Nona Kirana Maharani? Aku, kenapa? Begitu-begitu saja. Hanya ingin mengatakan, kota Yasa sekarang tidak aman. Kalian berdua jangan sembarangan berkeliaran. Kau datang pas sekali. Aku kebetulan ada hal butuh bantuanmu. Ada keperluan apa? Silakan katakan. Kita mau masuk barak. Tempatkan kami berdua di bawah Dimas Saputra. Ini tidak boleh dilakukan. Jenderal besar, urusan kecil saja tak mau bantu? Bagaimana ayahku bisa bantu kau di hadapan Raja Yasa Agung nanti? Bukan begitu Nona Kirana. Saya takut ayahanda Nona tahu soal ini. Ayahku tak usah kau pikir, aku yang atur. Asal kau izinkan kami berdua tinggal di tempat Dimas Saputra beberapa hari, aku akan berhutang budi besar padamu. Begini, Tapi, kalau urusan ini tak kau bantu, utangmu padaku bukan sekadar budi. jadi kamu jangan bilang bahwa aku yang izinkan kalian masuk. Baik. Tenang tak apa.
Dimas Saputra menghadap Jenderal Raka Mahendra. Sudah, jangan sungkan lagi. Dimas Saputra, kamu sekarang kepala Regu 10. Jangan sia-siakan kepercayaan Raja Yasa Agung. Dimas Saputra bersumpah setia pada Raja Yasa Agung. Jangan cepat puas diri. Jangan karena bisa menjatuhkan beberapa matahari, langsung merasa mampu pimpin pasukan besar. Di barak ini, setiap orang punya keahlian luar biasa. Kalau mau pimpin mereka, bukan perkara mudah. Ya, Dimas Saputra akan berhati-hati dan rendah hati. Baik, ngomong-ngomong, ini semua prajurit pilihan yang aku siapkan khusus untukmu. Mulai hari ini, kalian akan bersama, makan, tinggal, dan latihan. Baik. Kami pasti patuh pada Dimas Saputra. Terima kasih atas dukungannya. Saya Dimas Saputra akan disiplin pada diri sendiri. Kedepannya jika ada kekurangan, mohon bimbingannya. Saya takut ayah dan Nona tahu soal ini. Baik, ikuti saja arahan Dimas Saputra. Bukankah Jenderal Raka Mahendra bilang 10 prajurit? Kenapa cuma 9? Kalau ditambah kamu, kan jadi 10. Begini saja, saya ada urusan, pergi dulu. Selamat jalan Jenderal Raka Mahendra. Kak Ayu, kau ke sini? Aku datang menjengukmu. Mau lihat Dimas? Kalian semua ada di barak. Aku sendirian di rumah juga bosan. Makanya aku datang. Pas sekali. Aku dan Kang Arif mau pergi. Bantu di dapur saja. Sekalian jaga Dimas. Kalian mau kemana? Kami ke Gunung Hijau. Kata guru, ada tanaman sakti yang bisa sembuhkan Kang Arif. Bagus, kalian bisa pergi dengan tenang. Tempat ini serahkan padaku. Bagus sekali Kak Ayu Pramesti. Awalnya Kak Arif Nugraha masih khawatir dan tak mau pergi. Sekarang denganmu di sini menjaganya, dia pasti lega. Wah, langit memang adil. Sekarang pasti baik-baik saja. Pasti langit tidak tega melihat Tuan Arif Nugraha menderita. Makanya begini. Kalian hati-hati di jalan ya. Aku di sini, jangan khawatir. Tapi Kak Ayu Pramesti, hati-hati dengan Raka Mahendra. Kak Arif Nugraha menurutnya, orang ini bermasalah. Aku mengerti. Ada Tuan Dimas Saputra, aku pasti aman. Tidak, tak kuat lagi berlari. Apa ini kata Dimas? Tiap hari lari keliling gunung. Mau hidup atau tidak? Nisa, sudah lama kita di barak. Tapi kemajuan dengan Dimas nol besar. Kalau begini terus, bisa-bisa kita mati kelelahan. Nona, intinya, berduaan dengan Tuan Dimas. Hidup kolektif, mana bisa kontak pribadi. Mana aku tahu? Capek, istirahat dulu. Jangan berhenti, lari terus. Baik. Kalian berdua. Siapa namamu? Sari. Kamu? Dewi. Kalian berdua yang paling lemah di sini. Tapi bisa bertahan, bagus. Kepala Regu, dengan semangatmu, kami punya tenaga habis-habis. Bagus. Selama bisa bertahan, kalian pasti akan jadi kuat. Aku yakin pada kalian. Kami yakin. Kalau begitu, lihat gunung itu. Ambil busur dan anak panah.
Pergi ambil anak panah itu. Ada apa? Pergi. Nona, ambil panah biasa saja kan? Ada tanda lingkaran merah di anak panah itu. Jangan sampai salah ambil. Kurasa tak tepat, Nona. Belum dekat dengan Dimas, nyawa kita bisa melayang. Nisa, cepat lihat. Apakah Dimas masih bisa lihat kita? Mungkin tak bisa. Kalau gitu, kita minta panah ke Raka Mahendra. Lalu, kita beri tanda merah. 1 jam lagi, baru kembalikan. Nona pintar. Kita pergi. Makan. Makan siang. Turunkan semuanya. Makan. Nona Ayu Pramesti, kenapa kau kesini? Aku datang menjengukmu. Sekalian masak makanan enak untuk kalian. Makanan sudah diantar. Sebentar ku jelaskan lagi, makan dulu. Teman-teman makan dulu. Beri mereka berdua lebih banyak. Hati-hati. Banyak makanan enak. Kamu juga makan. Ke sana saja. Sini, pegang. Ini untukmu. Makan yang banyak. Makan pelan-pelan ya. Baik. Silakan duduk. Cukup belum? Cukup. Sini, ini untukmu. Inikah Ayu yang legendaris itu? Nona Ayu memang cantik. Masakannya juga enak. Dimas benar-benar beruntung. Kalau aku jadi Dimas, dapat Ayu saja sudah puas. Kepala regu 10, tak kuhiraukan. Dapat 1 saja sudah puas. Kalau seperti Dimas, 3-4 pun tak apa. Kakak kedua, kadang banyak perempuan, terutama banyak istri, bukan hal yang baik. Sudahlah, jangan ngomong sembarangan. Makan saja. Enak tidak? Berarti lengan Kak Arif Nugraha bisa diselamatkan. Nona Putri Lesari bilang begitu. Mereka berdua sudah berangkat. Mereka akan pergi berapa lama? Entah jalan ke Gunung Hijau Besar begitu jauh. Lagi pula rumput dewa sulit dicari. Semoga perjalanan mereka lancar. Lama itu merepotkanmu. Ini apa sih? Biar aku bisa menemanimu tiap hari. Makan lebih banyak. Kak Arif Nugraha akan kembali bersemangat seperti dulu. Jenderal besar Kak Arif Nugraha pun akan kembali. Sungguh dinantikan ya. Maksudnya apa? Kamu pikir apa sih? Nasi ini enak, kamu juga coba. Kamu juga makan dong. Kamu makan. Kakak kedua, dengar-dengar kemarin Jenderal Raka Mahendra bertemu 2 siluman legendaris itu. Malu banget lihat kemampuan panahnya. Hantu saja kasihan. Bukankah itu memalukan? Lalu bagaimana? Cepat ceritakan. Ya, ayo bicara. Bicara. Katanya siluman itu pegang kapak raksasa sakti Arif Nugraha. Masa? Kapak sakti kan senjata Jenderal Arif. Yang ini saya tak tahu. Kita semua harus banyak makan, agar kuat menangkap siluman. Ya, benar. Mari makan. Wah, tepat waktunya, Nona. Makanan sudah siap. Tidak bisa, baru setengah jam. Kalau balik sekarang, bisa ketahuan. Tak usah makan. Lupa makan sekali takkan mati. Tahan sebentar saja. Nona lihat ke sana. Bagaimana, sudah kenyang? Aku sudah kenyang, masakannya terlalu enak. Benar. Mulutku tidak mau menurutiku. Kenapa kamu bawa 7 prajurit? Sepertinya kurang 3 orang? Kurang 1, kan ada di depanmu. Lo yang 2 lagi mana? Kusuruh mereka memanjat gunung itu. Mengapa? Mereka berbuat salah? Mereka tidak salah. Cuma kondisi fisik mereka terlalu lemah. Perlu dilatih lebih keras. Kita dilarang makan, tapi mereka makan sambil mesra. Makan seenak itu. Iya, perutku sudah lapar.
Dimas juga keterlaluan ya. Mengobrol serukun itu? Jangan buang waktu untuk dia, Nona. Ayo kita pergi. Nona, Masa nggak boleh buru-buru? Kamu nggak dengar ada 2 siluman di kota? Sekarang baik prajurit baru maupun lama, tidak boleh lengah sedetik pun. Kalian juga manusia. Butuh makan dan tidur. Santai saja, aku tahu batasnya. Kepala Regu Dimas, kami kembali. Kok cepat sekali baliknya? iya nanti kuahnya habis. Sisa saya simpan untuk kalian. Cepat makan. Tunggu. Anak panahnya? Jangan kira kami kecil lalu dihina. Satu jam lagi? Ingin kulihat anak panah yang baru kupanah tadi. Nah, panahnya. Setelah ambil anak panah itu, lari keliling barak tambah 1 jam. Kita belum makan? Nona Ayu Pramesti, makan malam nggak usah siapkan untuk mereka. Kenapa? Mereka bukan cuma bohong, tapi juga malas. Panah yang kulepaskan sama sekali tidak ada tandanya. Kalian memang sudah susah payah ya? Tapi kalau di hadapanku, lupakan saja. Nona Ayu Pramesti, kita pergi. Lukanya sudah sembuh, Kak? Hampir. Kapak raksasa sakti ini bandel banget. Nyawa gue hampir melayang. Kak, menurut gua, kapak ini terlalu sakti. Sebelum paham betul, mending jangan dipakai dulu. Simpan dulu. Survei Istana Yasa gimana? Tenang saja, Kak. Semua sudah gua intai. Begitu lukamu pulih, kita langsung serbu Istana Yasa. Bebaskan Raja Besar. Luka gue nggak apa-apa. Waktunya bertindak. Malam ini, tugas kita tangkap hidup Raja Yasa. Sandra dia untuk bebaskan pangeran. Begitu pangeran bebas, dunia milik kita. Cepet ikut. Ikut! Tuan Dimas Saputra sejak datang ke barak setiap hari berlatih. Ini bukan latihan kaki, ya latihan tebas. Semangat tempur tinggi. Gerombolan tak karuan ini ribut-ribut, percuma saja. Konon Dimas Saputra aktif berlatih. Hingga wibawanya di barak melonjak. Ada yang bilang, dia tak butuh beberapa tahun lagi. Bisa jadi Arif Nugraha kedua. Ada rumor begitu? Memang ada. Menurutku, Dimas Saputra tak cocok lagi di barak. Agar tak ada masalah nanti. Biar saya pikir dulu. Apakah penjaga Istana Raja Yasa sudah waktunya ganti jaga? Ya. Pindahkan Dimas Saputra dan regunya ke sana. Dimas Saputra, mari istirahat sebentar. Jenderal Raka. Tidak perlu buru-buru latihan. Kan cuma 2 siluman kecil. Kalau betul perang, 10 kalian pun tak berguna. Itu sih nggak benar. Berkeringat saat latihan, hemat darah saat perang. Karena aku kepala regu 10, maka harus bertanggung jawab untuk regu ini. Bagus katamu. Aku cuma ingin menguji. Ternyata kau berbakat jadi jenderal besar. Terima kasih, Jenderal. Nantinya masih banyak yang harus dipelajari dari Jenderal. Rendah hati dan tekun. Tapi Dimas Saputra, aku perlu nasihatimu. Latihan harus bertahap. Jangan terburu-buru. Dimas pasti akan ingat. Kebetulan, ada tugas untukmu. Silakan Jenderal perintahkan. Dimas dan regu siap tempur. Tak serius kok. Hanya jaga Istana Yasa. Raka Mahendra ini main apa sih?
Dia tak berani sakiti Dimas. Beraninya dia. Kepercayaan jenderal ini? Suatu kehormatan. Dimas tak akan mengecewakan. Benarkah kita jaga Istana Yasa? Ini kehormatan besar. Akhirnya dapat tugas bagus. Benar-benar mujur. Karena kalian bersemangat, cepat bersiaplah. Siap. Dengar semua? Dengar. Waspada penuh. Pertaruhkan nyawa jaga istana. Baik. 7 depan ikut aku. Cepat bersiap. Ayo jalan. Bagus sekali. Kalau Lalu kita, kami? Kalian lanjut latihan. Kenapa kami juga harus pergi? Jaga istana sangat berbahaya. Fisik kalian belum kuat. Harus terus latih. Siapa bilang tak bisa? Aku punya golok besar. Goloknya bagus. Pinjam saja, busurku hilang. Suka, ambil saja. Terima kasih. Lanjutkan latihan. Apa Nona? Orangnya absen, goloknya ikut? Memang dia itu Dimas. Dimas Saputra. Kenapa ke sini lagi? Tugasku menjaga kalian. Aku temani kamu di sini. Tengah malam ada apa? Banyak orang hilang, bahaya. Aku pernah menembak matahari. Lagi pula kamu jaga-jaga di sini. Aku tidak tenang. Wangi sekali. Ini memang untuk kalian. Cepat makan selagi hangat. Teman-teman, kemari. Kak Ayu kirim makanan. Datang, ayo. Biarkan saya sendiri. Ayo semua ke sini. Nambah 1 sendok lagi ya. Cukup, tak usah. Udah cukup. Tak minum lagi? Sudah kenyang? Makan lagi sedikit. Sudah kenyang. Cukup. Kak Ayu, terima kasih. Tak usah sungkan. Taruh saja di sini. Biar saya yang bersihkan. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Kalian mau makan apa? Bilang saja ya. Makasih Kak Ayu. Baik, terima kasih Kak Ayu Pramesti. Taruh sini saja. Goloknya bagus. Baru dipinjam dari mereka. Sejak busur semesta hilang, kamu belum punya senjata layak. Benar. Busur sakti terbaik dunia. Tak ada yang menandingi. Kenapa tiba-tiba bisa hilang ya? Iya, habis tembak matahari. Bangun tidur hilang. Busur semestaku hilang entah kapan. Sudahlah. Menurutku saat genting, karenanya kita terpilih jadi alat dewata, lewat tangan kita, menggenggam busur ini demi kedamaian. Kini tugas telah selesai. Dewata pun menarik kembali busurnya. Masa sih? Aku rasa dicuri orang. Bagaimana mungkin? Dalam jangkauanku, selama makhluk hidup, aku dapat merasakannya. Di jarak 100 langkah pencuri terbongkar. Tapi waktu itu kamu tidur. Mata terpejam. Jangankan 100 langkah. Setengah langkah pun kamu tak lihat. Bahkan dengan mata tertutup bila dia manusia, dalam 100 langkah, aku bisa rasakan detak jantung dan napasnya. Malam itu aku tak merasakan apapun. Apa dia bukan manusia biasa? Ada keadaan. Akhirnya kau datang. Apa maumu? Aku ingin mengajukan transaksi padamu. Aku tak paham. Transaksi ya transaksi. Apa yang belum kau pahami? Kau putra Raja Yasa, pewaris takhta.
Kenapa ingin bertransaksi denganku? Pewaris takhta. Iya. Sejak leluhur Kaisar Suryawijaya mempersatukan dunia, takhta keluarga kami terus diwariskan turun-temurun. Suryawijaya menyerahkan takhta pada Aditya Pramana. Aditya Pramana menyerahkan takhta pada Bayu Santosa. Bayu Santosa menyerahkan takhta pada Cakra Perdana. Lalu ayahandaku meneruskan takhta. Kini giliranku. Namun dia malah hendak mengadakan penyerahan takhta kepada orang bijak. Bahkan siluman pun tahu aku pewaris takhta. Tapi dia hendak menyerahkan dunia milikku pada orang luar. Kenapa? Kenapa? Oh, begitu. Bagus kalau kau mengerti.